ketika hujannya gerimis ini begini nih jadinya nih. Ada yang motornya mogok. Itu yang boncengannya itu pasti lebih berat lagi tuh tantangannya tuh. Apalagi motor dia juga bukan motor yang custom atau udah dimodif ya. Beda sama motor yang saya pakai ini. Ini ada penyapu lumpurnya di bagian ban. Jadi ketika kena lumpur dia bisa kehapus gitu lumpurnya, keangkat. Jadi kalau hujan gini mendingan hujan sekalian deras, biar air itu ngalir buat nyapu lumpur yang nempel di ban kayak gini. Itu lumpur adalah kontur tanah, karena kontur tanah di sini emang lengket banget teman-teman. Kasihan orang depan itu. Oke teman-teman, saya coba jalan lagi dengan kondisi gerimis di lokasi tambang. Ini sepatu nempel semua tanah. Motor dia ditinggal dong, nggak mau nyala katanya tadi. Mau dibantuin juga gua nggak ngerti. Soalnya kondisinya olinya tuh, olinya katanya rembes ya, mungkin kayak gitu. Tadi dia maksain narik dan gak ketarik mesinnya, jadi kayak gini. Jalan ke sana ngambil sendalnya yang ketinggalan. Sama aja sih sebenarnya tuh sepatu saya juga penuh dengan lumpur tadi nih. Kalau nggak pakai sepatu safety kayak begini nih, aduh setengah mati juga. Kalau sendal mah udah otomatis pasti putus, apalagi kayak sendal jepit gitu. Jadi kita ini masih ada setengah jalan lagi, atau sekitar ya 5 km lagi lah baru sampai ke pemukiman. Kita masih di tengah hutan teman-teman, dalam kondisi gerimis seperti ini. Sebenarnya kalau motor gue sih aman aja, bisa dipakai buat di lumpur gitu, karena emang motor ini dia
udah custom mesinnya tuh kuat buat tarikan-tarikan lumpur kayak begini, dan juga gear rantainya juga yang gede gitu, gear rantai motor trail, terus bannya juga ban motor trail. Dan yang lebih keren lagi tuh dia motornya ini nih, tunjukin. Nah di sini nih, ini jadi kayak gini nih, banyak lumpurnya tuh. Dia ada besi gini, besi yang nutupin kayak spakbor gitu. Ini buat ngangkat lumpur-lumpur kalau dia rotasi muter. Ketika bannya berotasi gitu, lumpurnya ketarik dari besi ini, jadi dia ngelingkarin ban di sini. Jadi teman-teman, anak tadi itu, abang-abang tadi itu ditinggalin motornya di sini. Nah itu dia resikonya kalau maksain ketika habis gerimis atau hujan buat tetap ngegas motornya, buat tetap maksain jalan ya kayak gini. Jadi kerusakannya tuh di olinya katanya tadi agak rembes. Jadi ketika dinyalain tuh bisa nyala bentar, tapi pas digas itu nggak bisa ke gas. Jadi dia ninggalin motornya, jalan kaki ke sana. Katanya tadi dia bilang ntar kalau udah berhenti hujan, jalan udah mulai kering lagi, dia balik lagi ke sini buat ngambil motornya. Gimana ya, gue juga tadi mau bantuin buat bonceng dia juga, gue punya barang di sini. Tapi orang sini sih biasa kalau hal-hal kayak gini. Kadang tuh jalan tuh dari ujung sana gunung itu sampai ke pemukiman tuh karena kendala seperti ini nih, maksain buat jalan ketika lagi gerimis atau jalanan berlumpur. Atau mungkin mereka yang udah di tengah perjalanan tiba-tiba hujan gede, basah tanah lumpurnya, tapi sebentar hujannya tuh berhenti. Nah itu tuh yang paling beresiko tuh yang kayak begitu tuh. Karena kenapa, kalau jalanannya basahnya itu bagian permukaan itu kayak gini jadinya, yang basah tuh bagian lumpur doang, maksudnya di bagian permukaan tanah doang. Ini nih yang pada nempel nih di ban motor, di sepatu, tanah-tanah yang kayak begini nih modelannya. Jadi mending sebenarnya tuh sekalian hujan gede. Hujan gede itu hujan deras maksudnya. Hujan deras itu jadi kita sambil jalan itu air itu menyapu lumpur-lumpur yang nempel di ban motor, di kaki, sepatu. Dan itu pernah gue buktikan ya bang, benar, ternyata mendingan emang sebenarnya tuh hujannya sekalian deres daripada gerimis-gerimis yang nanggung gini, yang bikin jalanan jadi basah di permukaan, yang menyebabkan kontur tanah dan karakter tanah seperti ini nih cepet banget nempel di ban motor. Ya udah teman-teman, kita tinggalin aja, kita menuju balik ke sana. Kasihan motornya ditinggal. Tuh depan kita ini ada sungai, jadi kelihatan kan teman-teman. Jadi dari atas gunung sana, dari daratan tinggi di atas sana, itu emang kayak tanah-tanah itu tuh pada
pada kesapu sama air hujan nih, yang menyebabkan sungainya jadi warna coklat. Jadi ini sungainya nih dari mata air asli pegunungan nih. Ini kalau nggak hujan dia deres, nggak hujan deres maksudnya kayak nggak hujan kayak sekarang ini nih, airnya jernih banget. Gue pernah nyoba duduk di sana tuh, di sungai itu, sambil dengerin suara arus sungai. Ini asli dari sana tadi itu, bawa motornya tuh kayak berdansa. Jadi geol kanan kiri kanan kiri. Ya kalau kayak begini nih harus mainin gigi cepet, harus lincah mainin gigi biar putaran torsi motor tuh tetap stabil. Oke, kita lanjut, kita mau menghadap itu hutan bawah. Kayaknya nggak sempat kerekam soalnya megang HP-nya juga ribet nih. Oke, kita coba ya. Kita berhenti dulu. Lumpur pol di ban motor, tapi ya masih bisa jalan sebenarnya. Gue sengaja berhenti aja buat ngaso. Jadi sana orang bonceng tiga berani-beraninya di jalan kayak gini. Bonceng tiga, bonceng dua aja udah setengah mati, apalagi mereka bonceng tiga. Ya teman-teman, orang itu lewat sana loh, jalanan lain dia, cerdik juga dia. Di situ jalanan jarang dilewatin karena tanjakannya terjal banget tuh. Kayak itu mundur kan, ya mundur, nggak bisa, woi. Nah, mundurlah, lu naikin udah tahu berlumpur, lu paksain jalan.
Gila, jalanan rusak masih aja bisa bawa pipa. Jadi pipa itu gunanya dia buat nyaring tanah yang berlumpur yang ada kandungan emasnya gitu. Jadi dia pakai kayak mesin dompeng namanya, buat nariknya itu pakai pipa. Nanti disaring tanahnya jadi kepisah, yang mengandung emas sama tanah yang gak ada material emas atau peraknya. Oke, kita berhasil melewati lumpur yang paling dalam tadi itu. Sekarang kita maju lagi ke depan. Perjalanan kita masih ada setengah. Wah, setengah mulu dari tadi. Kayaknya tinggal sepertiga ya. Oke teman-teman, capek banget. Kita ketemu anak yang tadi, yang motornya mogok, yang pas turunan Grand Canyon. Gue nyebutnya Grand Canyon tuh karena tanjakan dan turunannya itu emang benar-benar banyak ngare-ngare, lobang-lobangnya gitu. Tuh dia baru nyampe, kasihan jalan kaki. Gimana ya, kita mau boncengin juga kita bawa muatan, apalagi nih ngelepas apa namanya, slot buat galon ini nih agak ribet. Ini kita tunggu dulu bentar nih, karena ada yang mau lewat depan situ gantian. Karena kalau berpapasan gitu jalan kayak begini nih agak susah. Benar-benar ini masih better sih. Tadi itu lumpurnya banyak banget nih, karena tadi kita lewatin kubangan air, jadi agak bersih sedikit sepatunya. Dan keadaan kondisi ban depan seperti ini, di mesin seperti ini, bagian ban belakangnya ya seperti itu. Itu mereka ya setengah mati tuh. Itu biasanya motor-motor yang standar sih itu kalau kayak gitu tuh. Tapi kalau motor trail itu, tempat-tempat kayak gini nih, trail nih mantep banget. Itu nggak ada kendala sih biasanya. Kayak kita maju aja deh. Kayak mereka lagi mogok juga. Itu depan kita tuh udah ada BTS, artinya kita udah deket pemukiman. Itu BTS seluler, nggak tahu Excel apa Telkomsel.